Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Septiana, NIM 120160087 dari kelas 6C Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Siapa saja sih mereka? Yuk simak video berikut. Halo guys, apa kabar? Perkenalkan nama saya Ratna dengan NIM 120160071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zintara Madaniati dengan NIM 120160067 kelas akuntansi syariah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indiani Saputri, NIM 120160075. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriana Devi, NIM 120160083. Hello everyone, perkenalkan nama saya Maulidia dengan NIM 120160063. Nah, sudah tahu kan siapa saja anggota kelompok kami? Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kami pada mata kuliah Teori Akuntansi Syariah. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pratiwi Kurniati SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi Syariah. Pasti udah gak sabar lagi kan dengan materi yang akan kami sampaikan. Nah, langsung saja kepada pemateri pertama. Baiklah, saya pemateri pertama ingin menyampaikan judul dan tujuan dari jurnal yang kami review. Adapun jurnal yang kami review yaitu Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam. Judul yang kami pakai yaitu Pengungkapan Modal Intelektual dan Hubungan Kinerja Keuangan di Bank Syariah dan Konvensional di negara-negara GCC. Adapun tujuan dari jurnal tersebut untuk menguji secara komparatif dampak modal intelektual kinerja keuangan pada bank syariah dan konvensional di negara GCC dengan mengklasifikasikan modal intelektual sebagai modal manusia, penciptaan pengetahuan, dan proses inovasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, pemateri kedua. Baiklah, selanjutnya subjek penelitian. Subjek penelitian dari jurnal tersebut yaitu 5 negara GCC yang memeriksa 408 laporan dari 19 bank syariah dan 23 bank konvensional dengan menggunakan metode coding dan menggunakan analisis korelasi untuk menguji korelasi antara ROA dan ROE serta dilanjutkan dengan regresi menjadi data panel tetap, efek, dan acak. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu yang pertama, esensialisasi modal intelektual Islam. Keuangan Islam sepenuhnya merupakan kemunculan berbasis pengetahuan yang menekankan pentingnya pengetahuan sebagai pembentuk modal intelektual. Dalam sistem politik ekonomi moral Islam ini, setiap individu diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, bakat, dan keterampilan untuk mewujudkan kualitas manusia sebagai bagian dari jalur pengembangan yang disarankan oleh Taqiyya dan Rububiyah. Melalui proses tersebut, manusia diharapkan dapat mengembangkan masyarakat dan lingkungannya demi Tuhan yang berujung pada modal sosial Islam. Yang kedua, pembentukan modal intelektual dan kinerja keuangan bersama. Istilah modal intelektual mengacu pada generasi pengetahuan dan proses pembentukan dan hasil dalam organisasi. Model struktural ini merupakan komponen penting lainnya dari modal intelektual yang terdiri dari semua aset pengetahuan manusia dalam organisasi yang memfasilitasi karyawan untuk bekerja dengan efisien dan maksimal. Ini mencakup sistem, basis data, hak cipta, paten, dan aturan kebijakan yang semua itu penting untuk proses pengambilan
Nah, pemateri ketiga dengan saya sendiri. Selanjutnya, saya akan membacakan hasil penelitian tentang pembuatan data melalui analisis konten. Mengenai pembuatan data, analisis konten digunakan untuk menghasilkan data dari laporan tahunan bank sampel. Analisa konten didefinisikan sebagai teknik penelitian untuk membuat, dapat ditiru, dan kesimpulan yang valid dari teks atau hal-hal lain yang bermakna. Analisa isi dapat diringkas sebagai analisis berkala dan informasi yang dipublikasikan secara stabil seperti laporan tahunan, menggunakan metode berbeda, dan metode pengkodean data. Selanjutnya, pemodelan empiris. Analisis data panel umumnya lebih disukai dalam jenis perbankan untuk menangani deret waktu, juga mengurangi bias dalam analisis sebagaimana yang ditulis oleh Greene 2011 dan Riccio 2007. Hasil penelitian selanjutnya yaitu definisi variabel. Definisi variabel adalah data yang berkaitan dengan pengukuran tingkat modal intelektual bank melalui pengungkapan, analisis, dan dikumpulkan oleh laporan tahunan bank. Semua data variabel keuangan adalah dikumpulkan dari database Orbit Bank Focus atau BankScope atau Fitech Connect, termasuk ROA, ROE, total aset, total ekuitas, pinjaman, dan konsentrasi bank. Data untuk usia bank adalah juga dikumpulkan dari BankScope dan laporan tahunan bank dan PDB. Risiko kredit untuk masing-masing negara dan Knowledge Economy Index atau KEI dikumpulkan dari dunia bank. Variabel tak bebas untuk menguji apakah ECDE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank di negara-negara GCC ROA, dianggap sebagai variabel dependen yang mengacu pada efisien aset yang tersedia untuk menciptakan keuntungan. Dan itu dihitung melalui laba bersih bank sebelum pajak, kemudian dibagi dengan rata-rata total aset. Sebagaimana yang ditulis di dalam buku Beck et al. 2005, kemudian Kahn 2007, dan Abedifar 2013. Selanjutnya, materi keempat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis ekonometrik. Analisis ekonometrik untuk dapat skor ICD pada keuangan kinerja bank sentral pada tabel 6 ROA sebagai variabel dependen menyajikan laba yang dihasilkan untuk perusahaan sampel bank dengan nilai rata-rata 1,36. Nilai rata-rata ROE adalah 10,23. Statistik ICDE menunjukkan nilai rata-rata 0,55 yang menunjukkan bank sampel cukup efisien dalam menghasilkan nilai. Komponen ICDE yaitu HCDI, SCDI, dan RCDI memiliki nilai rata-rata 0,43, 0,54, dan 0,67 berturut-turut merupakan indikator yang berkaitan dengan kinerja ICDE setiap variabel. Memiliki pengaruh yang seimbang terhadap ICDE meskipun RCDI lebih efektif dari komponen lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai diskusi implikasi teori dan manajemen. Dengan mengutamakan penciptaan, pengetahuan, dan kontribusi intelektual, analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi variabel dengan bank syariah terutama signifikan secara statistik dan memiliki hubungan positif dengan keuangan pertunjukan. Dapat disarankan bahwa bank syariah harus bergerak ke ranah pengembangan produktif yang lebih proaktif. Reservoir engineering melalui produk konvensional dalam mengelola keuangan yang progresif.
Kemudian pemateri kelima. Dari beberapa penjelasan yang telah rekan saya sampaikan, dapat disimpulkan betapa pentingnya untuk mempertimbangkan pengembangan modal intelektual di negara-negara GCC, dikarenakan negara-negara tersebut bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi mereka dari ekonomi berbasis minat. Oleh karena itu, pengembangan modal intelektual tetap menjadi komponen penting dari diversifikasi strategi, karena negara-negara ini telah mengintegrasikan pembangunan terkait ekonomi pengetahuan ke dalam strategi dan visi mereka, yang menekankan inovasi sebagai strategi inti. Hal ini juga berkaitan dengan sektor keuangan, yang tetap menjadi yang terdepan dalam strategi inovasi dalam pengembangan produk dan penyampaian layanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, materi terakhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan, kekurangan, dan saran pada jurnal tersebut. Kelebihan pada jurnal tersebut adalah pembahasannya yang detail dan terperinci, memuat identitas peneliti, serta urutan penulisannya yang tersusun rapi. Kemudian kekurangannya dari jurnal tersebut adalah terlalu banyak tabel dan penjelasannya tidak menggunakan bahasa yang lugas atau tidak bertele-tele. Adapun saran dari kami ialah sebaiknya penulis dapat menjelaskan hasil karya ilmiahnya dengan penulisan yang dapat dimengerti pembaca dan tidak bertele-tele. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.